para pihak yang melanggar ketentuan yang termasuk di dalam Statuta Roma, terutama khusus bagi negara-negara yang sudah tergabung di dalam ICC, maka itu bisa dilakukan tindakan. Halo Sobat ISB, tahukah Anda bahwa di dalam perang itu sama sekali tidak boleh menyerang rumah sakit, sekolah, dan termasuk juga fasilitas ibadah. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kalau kita melihat misalnya peperangan yang terjadi di Timur Tengah, termasuk yang sekarang antara Iran dan Israel, juga sebelumnya ketika Israel dengan Palestina, hampir sasaran atau target penyerangan itu tak terelakkan. Salah satunya adalah menyasar fasilitas umum, diantaranya adalah rumah sakit, kemudian juga sekolah dan juga tempat ibadah. Seakan itu tidak dapat terelakkan di dalam situasi peperangan. Namun yang menjadi persoalan kemudian atau yang menimbulkan dilema sebetulnya, dari setiap kali peperangan, seringkali fasilitas rumah sakit maupun sekolah ataupun tempat ibadah seringkali itu dituduh sebagai kamuflase saja. Karena di bawah tanahnya itu ternyata ada semacam barak atau penyimpanan senjata, logistik yang sengaja disiapkan untuk melakukan peperangan, gitu. Sehingga hal demikian adalah suatu hal yang dilematis. Maka para pihak dalam hal ini bisa saja menyerang dengan alasan itu. Tapi kalau kita melihat di dalam regulasi hukum internasional misalnya, ada beberapa tindakan yang sebetulnya ini dilarang ya. Menurut terutama beberapa hukum yang berlaku, diantaranya adalah Statuta Roma mengenai Mahkamah Internasional atau International Criminal Court. Di dalam Statuta Roma itu diatur beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dalam kondisi peperangan. Ada beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya adalah melakukan pembantaian atau pembunuhan terhadap warga sipil, kemudian juga melakukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, lalu kemudian menyerang, termasuk menyerang fasilitas-fasilitas umum seperti hanya misalnya sekolah, terus kemudian rumah sakit, dan juga tempat ibadah, dan juga beberapa pelanggaran yang lain yang secara tegas itu diatur. Dan bagi para pihak yang melanggar ketentuan yang termasuk di dalam Statuta Roma, terutama khusus bagi negara-negara yang sudah tergabung di dalam ICC, maka itu bisa dilakukan tindakan atau dikenakan tindakan hukuman yang cukup tegas. Apa saja hukuman yang bisa diberlakukan kepada penjahat perang? Kita katakan seperti itu. Di antaranya adalah hukuman penjara mulai dari 30 tahun bahkan hingga seumur hidup, ataupun misalnya bisa jadi adalah larangan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. So, memang perang suatu hal yang tidak terelakkan manakala negosiasi itu tidak mencapai kata damai. Tapi jangan juga itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip hukum internasional. Salam bahagia.